Ya pemirsa, dalam segmen ini kami hadirkan sorotan berita satu sore terkait dengan tarif pajak penambahan nilai jadi 12% yang akan dipadu oleh rekan saya Souza Utapea. Informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program berita satu sore hari ini pemirsa. Saya Arisa Fauzia, bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk ikuti juga seluruh akun media sosial kami baik di Instagram, di X maupun di YouTube. Jaga kesehatan pemirsa, tetap semangat BTV Televisi Voli Hibur. Gelombang penolakan PPN jadi 12% semakin terbuka disampaikan, mulai dari rakyat kecil, kelas menengah, pelaku usaha, hingga akademisi. Mereka mendesak agar pemerintah membatalkan PPN jadi 12%. Lantas seperti apa penolakan terhadap PPN jadi 12%? Kami akan bahas dalam sorotan Berita Satu Sore. Kebijakan pajak pertambahan nilai jadi 12% banyak ditentang. PPN 12% bakal menambah tekanan daya beli masyarakat yang saat ini sudah lemah. Apalagi selama ini mesin pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga yang menyumbangkan produk domestik bruto 50% lebih. Tak hanya konsumsi rumah tangga, namun juga memengaruhi sektor manufaktur. Sebagai simulasi, misalnya harga jual handphone sebelum pajak sebesar 5 juta rupiah. Jika PPN 11%, maka besarannya 5 juta rupiah kali 11% sama dengan 550 ribu rupiah. Harga handphone menjadi 5.550.000 rupiah. Saat besaran PPN 12% dikali 5 juta rupiah sama dengan 600 ribu rupiah. Harga handphone menjadi 5.600.000 rupiah. Tarif PPN dari 11% ke 12% menyebabkan kenaikan harga sebesar 50 ribu rupiah. Kenaikan harga ini baru untuk satu jenis barang, belum lagi barang dan jasa yang biasa dikonsumsi publik, misalnya pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, sabun, alat elektronik, barang-barang otomotif, perkakas rumah tangga, hingga kosmetik. Berbagai penolakan datang dari masyarakat. Adip salah satunya. Pekerja perusahaan swasta ini menyatakan dampak PPN menjadi 12% akan membuat harga produk barang jadi bertambah mahal. Adip meminta pemerintah mengkaji ulang PPN menjadi 12%. Untuk pemerintah sih saran dari saya itu mungkin bisa dikaji ulang lah ya tentunya, karena untuk pendapatan kita kan untuk di Indonesia ini kan juga itu kan tidak ikut serta naik juga sebesar 12% itu kan. Hal senada disampaikan Kenny. Menurutnya, PPN jadi 12% akan sangat berdampak ke masyarakat kelas menengah dan bawah. Dikaji ulang atau dibatalin aja lah, karena kesian gitu loh. Bagi bukan para pekerja aja, bagi rakyat dan masyarakat lain juga ya prihatin tentunya pasti juga. Warga lainnya, Eva misalnya, menyatakan kenaikan PPN yang tidak diimbangi dengan naiknya gaji dan pendapatan akan membuat kehidupan semakin berat. PPN naik lagi ya otomatis kan kalau gaji naik ya nggak apa-apa karena kan bisa nge-cover gitu. Tapi kalau gaji masih nggak naik, sedangkan semua kebutuhan apalagi kebutuhan pokok naik, ya menurut saya nggak nge-cover gitu di gaji saya gitu. Adip, Kenny, dan Eva ini merupakan contoh masyarakat kelas menengah yang terdampak PPN 12%. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyatakan bisa jadi kelompok kelas menengah akan mengurangi belanja. Nah, kalau kelas menengah mengurangi belanja, itu nanti efeknya kepada low income, pada kelas menengah bawah, karena kemudian transaksi berkurang. Jadi saya kira memang harus sangat hati-hati dalam menetapkan kebijakan ini, bukan semata-mata soal negara butuh uang, ya, tapi mestinya memang perlu strategi khusus dalam konteks
bagaimana menggali pendapatan negara. Terkait mengurangi belanja, analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyampaikan hal serupa. Ajib juga menyoroti PPN dari 11% ke 12% tidak semata-mata hanya naik 1%. Namun ada multiplier efek atau efek pengganda yang akan mengikuti. Kita bisa bayangkan, kenaikan 1% atas barang dan jasa itu tidak selesai dengan hanya ketika kita memproduksi barang dan jasa. Ketika barang dan jasa diproduksi, kemudian dideliver, itu ongkos logistik juga kena PPN. Kenaikan tarif PPN 1% itu impact-nya bisa setara dengan 3-5% kenaikan harga barang dan jasa. Ini yang perlu dicermati. Pada akhirnya, selain berdampak ke masyarakat, PPN 12% dinilai akan memberikan efek domino kepada semua sektor bisnis. Wacana PPN dari 11% jadi 12% pada Januari 2025 menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Selain daya beli yang terus merosot, terutama di sektor konsumsi rumah tangga, menurut ekonom senior Core Indonesia, Henry Saparini, kenaikan PPN dapat menurunkan penjualan dan produksi. Konsumsi rumah tangga yang merupakan 54-56% dari PDB itu sedang turun. Ya, kelas menengah itu sudah mulai turun belanjanya. Nah, jadi kalau seperti itu ditambah dengan PPN 12%, maka mereka belanjanya akan berkurang. Ya, kalau belanjanya berkurang, kapasitas terpakai yang ada di industri akan semakin turun. Jangankan ekspansi, menggunakan kapasitas yang ada aja tidak. Salah satu sektor yang kena pengaruh penerapan PPN 12% adalah sektor otomotif. Harga jual mobil baru akan terkerek naik, bahkan dikhawatirkan pasar otomotif nasional akan mengalami penurunan yang lebih tajam. Tak hanya sektor otomotif, PPN jadi 12% juga berpengaruh kepada usaha properti. Pelaku usaha properti yang tergabung dalam Asosiasi Real Estate Indonesia atau REI menilai PPN menjadi 12% akan semakin memperkecil akses masyarakat untuk membeli rumah. Selain itu, target backlog juga otomatis akan mengalami koreksi karena biaya yang dikeluarkan lebih banyak dan harganya lebih tinggi. Terlebih, daya beli masyarakat terhadap produk properti belum bertumbuh. Nantinya pada saatnya taruhlah itu memang diberlakukan, maka pastinya akan sangat berdampak terhadap daya beli masyarakat, terhadap biaya untuk pembangunan. Juga kita harus tahu bahwa sektor perumahan ini adalah merupakan sektor padat karya di mana backbone-nya atau industri ikutannya adalah 185 industri. Artinya 185 industri nanti ini akan juga mendapatkan dampak itu sehingga output-nya berupa bahan bangunan yang digunakan untuk perumahan pasti ada kenaikan. Oleh sebab itu, pelaku usaha properti berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, bisa secara bijak melihat sinkronisasi antar regulasi. Derasnya penolakan PPN menjadi 12% terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan pelaku usaha. Belakangan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pemberlakuan PPN 12% pada 1 Januari 2025 akan diundur. Hal ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto yang enggan menambah beban masyarakat. Luhut menjelaskan bahwa sebelum penyesuaian tarif PPN diberlakukan, pemerintah akan memberikan stimulus sosial terlebih dahulu. Terkait bantuan sosial, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengungkap rencana pemerintah memberikan bansos imbas PPN menjadi 12%. Meski masih dalam tahap pembahasan, Muhaimin menyatakan bantuan sosial akan menyasar kelompok kelas menengah. Ya, sampai hari ini kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya misalnya berbagai keringanan-keringanan yang harus diberikan.
Sementara wakil rakyat masih menunggu kebijakan pemerintah terkait kepastian PPN menjadi 12%. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, pengumuman resmi mengenai hal itu akan segera disampaikan oleh pemerintah, termasuk langkah-langkah yang akan diambil sebelum atau setelah kebijakan itu diberlakukan. Dasko juga meminta semua pihak untuk menunggu sikap resmi dari pemerintah. Kami belum mendapatkan kemudian informasi terakhir dari pemerintah tentang bagaimana secara resmi PPN yang 12% dan juga kemudian langkah-langkah yang akan diambil sebelum atau sesudah bila itu kemudian jadi naik. Sehingga menurut saya pengumuman resmi itu akan datang dari pemerintah, sehingga nanti kita tunggu saja dan jawaban-jawabannya akan menunggu setelah kemudian ada sikap resmi dari pemerintah. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menyatakan ada sejumlah opsi meningkatkan penerimaan negara tanpa perlu membebani ekonomi masyarakat dengan kenaikan pajak. Menurut Esther, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara dengan melakukan perluasan basis pajak dan menjaring wajib pajak baru. Pemerintah jika ingin meningkatkan penerimaan negara maka bisa melakukan perluasan tax base ya. Jadi potensi penerimaan pajak akan semakin meningkat kalau tax base-nya itu juga meningkat gitu. Nah, yang kedua, untuk bisa meningkatkan penerimaan negara, maka menurut saya itu wajib pajak baru itu bisa digali gitu ya. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan ekstensifikasi penerimaan perpajakan, termasuk ekstensifikasi cukai dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak.